Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Muhammad Alvan Rifai. Kalian bisa panggil saya Pak Rifai ya. Oh ya anak-anak, apakah kalian tahu kenapa mata kita mampu melihat? Mata kita mampu melihat karena adanya cahaya. Dan cahaya merupakan syarat mutlak supaya mata kita mampu melihat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu membutuhkan cahaya. Cahaya juga merupakan sumber energi manusia untuk melakukan aktivitas di muka bumi ini. Agar memahami lebih baik tentang cahaya, coba lihat ilustrasi berikut ini. Misalkan di sini ada mata kita, kemudian ada benda dan ada lilin yang menyala. Lilin yang menyala ini akan memancarkan cahaya. Cahaya ini akan menuju ke benda, lalu dipantulkan ke mata kita. Dan lalu diterjemahkan oleh otak kita bahwa ada benda di depan mata kita. Cara inilah yang menyebabkan kita dapat melihat anak-anak. Apakah kalian pernah membayangkan jika tidak ada cahaya sama sekali? Dan apa yang akan terjadi ya? Sebenarnya, kalian tahu nggak sih cahaya itu apa? Cahaya adalah rambatan dari getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dengan arah rambat cahaya dan termasuk gelombang elektromagnetik. Secara lebih lengkap tentang gelombang elektromagnetik akan kalian pelajari waktu kelas 12 SMA ya. Gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa memerlukan medium atau vakum. Jadi, optika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku atau sifat-sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Sedangkan optika geometri menjabarkan perambatan cahaya sebagai vektor yang disebut sinar melalui gambar-gambar geometri. Pada materi optika geometri ini, kita akan mempelajari 4 subbab. Yang pertama tentang pemantulan cahaya, yang kedua tentang cermin, yang ketiga tentang pembiasan cahaya, dan yang keempat tentang lensa. Oh ya anak-anak, sebelumnya Bapak akan memberikan strategi belajar supaya kita akan lebih mudah dalam memahami konsep yang akan kita pelajari. Strategi itu adalah contrasting cases. Contrasting cases merupakan strategi belajar di mana kita akan memahami materi dari berbagai kasus. Kasus tersebut adalah kasus-kasus kontras yang berbeda, karena satu contoh saja tidak akan cukup bagi kita untuk mempelajari apa yang perlu kita ketahui. Contrasting cases ini mempelajari materi dari berbagai kasus kontras, tetapi dalam satu konsep yang sama, supaya kita dapat memahami fitur kunci dari apa yang kita pelajari. Coba perhatikan dua kasus berikut ini. Di sini terdapat kasus A dan kasus B. Dari dua kasus ini terlihat bahwa seseorang sama-sama belajar. Pada kasus A, lampu menyala dan seseorang tersebut mampu membaca tulisan. Namun, pada kasus B, ketika lampunya dimatikan, orang tersebut tidak mampu membaca. Dan pada kasus yang berbeda lagi, mengapa kalian dapat melihat video ini? Ternyata, semua itu dapat terjadi karena adanya fenomena cahaya. Misalkan, kita membaca buku. Tulisan-tulisan yang ada di buku dapat kita baca karena halaman buku di mana huruf-huruf itu tertulis memantulkan cahaya ke mata kita. Begitu pula, benda-benda yang dapat kita lihat di sekitar kita. Benda-benda itu juga memantulkan cahaya ke mata kita. Jadi, pelajaran utama yang akan kita pelajari dari kasus ini adalah tentang pentingnya cahaya. Kita bisa melihat atau membaca karena benda tersebut memantulkan cahaya ke mata kita. Bagaimana? Sekarang, kalian mungkin sudah ada gambaran kan? Kita akan mempelajari apa saja dan bagaimana cara kita mempelajari konsep tersebut kan? Oke, sekian pembahasan dari Pak Rifai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!